Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat dan hidayahnya lah pada kesempatan ini dan bahkan hari ini kita masih tetap diberikan hidayah dan syafaatnya dalam tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tetap terkirimkan kepada junjungan alam Nabiullah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kirimkan pula kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kita semua adalah pengikutnya yang setia dan taat. Kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang hakikat dan keutamaan zakat. Ma makna zakat? Zakat adalah pengertian sederhana membersihkan. Zakat dibagi dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal adalah membersihkan harta kita, sementara zakat fitrah yang dibayarkan di bulan Ramadan, di akhir Ramadan, itu berarti bahwa membersihkan diri dari dosa yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Saya mengambil satu dalil firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang zakat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Aqimis shalah, mendirikan salat, merupakan bentuk hubungan langsung kepada Allah secara vertikal. Wa atuz zakah, hubungan dengan manusia secara horizontal. Warka'u ma'ar raki'in, ini adalah perintah Allah tentang solat berjamaah. Kaum muslimin rahimakumullah, mengenai zakat fitrah, siapa saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membayarkan zakat fitrah? Tentu yang pertama adalah Islam, karena zakat fitrah ini merupakan rangkaian atau penyempurna daripada ibadah puasa Ramadan kita. Dari Abu Habs bin Shahain mengatakan bahwa syahrul ramadhana mu'allaqum bainas sama'i wal ard illa zakatul fitrah. Bulan Ramadan itu masih tergantung antara langit dan bumi sebelum dikeluarkannya zakat fitrah. Arti dari hadis ini adalah pahala puasa kita belum diangkat oleh Allah, belum diangkat dan bahkan belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita membayar zakat fitrah, sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh tokoh agama ataupun majelis ulama Indonesia. Kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang memiliki kelebihan dalam kebutuhan pokoknya terhadap diri sendiri dan tanggungannya. Ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membayarkan zakat fitrah. Perlu kita ingat bahwa barang siapa yang memiliki kemampuan untuk membayar zakat fitrah, memiliki kelebihan sandang, pahan dan pangannya, kebutuhan pokoknya, namun dia tidak membayar zakat fitrah, maka subhanallah, nanti di yaumil qiyamah mereka akan dikalungkan dengan hartanya, mereka akan diazab oleh harta yang ia miliki. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru siapa saja yang mendapatkan zakat fitrah ini? Ini perlu kita pahami bersama, jangan sampai zakat yang kita keluarkan salah sasaran. Yang pertama, ada namanya fakir. Fakir adalah orang yang memiliki kekurangan kebutuhan pokok mereka. Jangankan untuk tanggungan mereka, kebutuhan untuk diri sendiri pun merasa kurang.
maka orang seperti ini perlu untuk diberikan zakat fitrah. Yang kedua adalah miskin. Miskin adalah orang yang cenderung mengalami kekurangan dalam kebutuhan pokok mereka, sehingga kita perlu memberikan zakat fitrah sebagai bentuk untuk meringankan beban mereka. Yang ketiga, amil. Amil ini adalah orang yang mengumpulkan dan memberikan zakat atau menyalurkan zakat kepada orang yang membutuhkan. Ini perlu mendapatkan pembagian daripada zakat fitrah. Selanjutnya ada namanya gharim. Gharim itu adalah orang yang terlilit dalam hutang. Kita memberikan zakat fitrah agar beban mereka semakin berkurang. Selanjutnya mu'allaf. Mu'allaf pun perlu mendapatkan zakat fitrah. Kenapa hadirin? Sebagai penambah keyakinan mereka dan semangat untuk beribadah. Yang selanjutnya ada namanya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang dalam keadaan di tempat rantauan dalam menuntut ilmu misalnya, atau mungkin dalam pekerjaan, sehingga kita perlu memberikan zakat fitrah untuk meringankan beban mereka, untuk membantu mereka dalam pekerjaan mereka. Inilah merupakan orang-orang yang perlu mendapatkan zakat fitrah. Lalu di sini kenapa tidak dicantumkan yatim piatu atau duafa? Perlu kita ingat bahwa yatim piatu tidak semuanya orang miskin atau orang fakir. Kecuali yatim piatu tersebut memiliki kekurangan kebutuhan pokok mereka, maka kita wajib memberikan zakat fitrah kepada mereka. Begitu pula duafa. Dan ada tambahan lagi, orang-orang tua jompo yang tidak ada yang menanggung mereka, yang tidak punya kemampuan, dan ini pun perlu mendapatkan zakat fitrah. Oleh karena itu, dengan membayar zakat fitrah, maka insya Allah ini merupakan penyempurnaan daripada ibadah puasa kita. Lalu apa hakikat keutamaan membayarkan zakat fitrah? Yang pertama adalah membersihkan diri dari dosa-dosa kita selama bulan Ramadan. Mungkin dari mata kita yang selalu berbuat maksiat atau melihat hal-hal yang berbau dengan dosa. Pendengaran kita, lisan kita yang selalu berkata kotor dan dusta, dan hati kita penuh dengan rasa iri, dengki, dan sombong dan lain sebagainya. Insya Allah dengan membayar zakat fitrah ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sering kita dengar bahwa dengan membayar zakat fitrah kita kembali kepada fitrah kesucian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membayar zakat fitrah untuk kebutuhan saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan. Lebih cepat, lebih baik. Jangan sampai nanti ketika kita sudah terbenam matahari dan bahkan sudah terbit matahari pagi ketika sholat Aid, di situ kita membayar zakat fitrah, maka tentu amil zakat itu tidak memiliki waktu yang banyak, dan bahkan terkadang di situ untuk menyalurkan zakat fitrah kita salah sasaran. Oleh karena itu saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa mengambil makna dari zakat fitrah ini, sehingga kita semua bisa kembali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir sebagai hakikat membayar zakat fitrah itu adalah meningkatkan solidaritas kepada antar sesama kita, karena tidak ada perbedaan kasta, jabatan, tahta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua sama di hadapan Allah, kecuali inna akramakum indallahi atqakum. Iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.